Film ini dimulai dengan seorang gadis kecil yang memiliki pikiran luar biasa. Ia mampu memecahkan masalah matematika yang rumit dalam hitungan detik, Give me the numbers. memberikan angka-angka, dan menghafal serangkaian angka apapun yang ditemuinya. Ingatannya sempurna. Begitu dia melihat angka, dia tidak pernah melupakannya. Suatu sore saat berjalan pulang dengan teman-temannya, sekelompok pria tiba-tiba menariknya dari jalan dan menyeretnya pergi. Dia dibawa ke Han, seorang pemimpin mafia Tiongkok yang kejam, yang memiliki rencana besar untuk keterampilan uniknya. Perusahaan kriminal Han tenggelam dalam jejak kaki digital, yang membuatnya terlalu mudah dilacak. Untuk tetap di depan pihak berwenang, dia membutuhkan seseorang yang dapat menyimpan dan memproses informasi paling berharga dengan cara kuno di dalam kepala mereka. Moy sangat cocok untuk pekerjaan itu. Pada awalnya, Mei menolak untuk bekerja. Sama. Dia hanyalah seorang anak kecil dan tidak ingin menjadi bagian dari semua ini. Namun, dia segera menyadari bahwa dia tidak punya pilihan. Di bawah pengawasan anggota geng terpercaya Chong, dia dibawa ke New York dan dipaksa untuk hidup sebagai putrinya, tersembunyi di depan mata. Dia menjadi alat yang tak terlihat namun kuat dalam kekaisaran kriminal Han. Sementara itu, di New Jersey, Luke, seorang mantan polisi yang berubah menjadi petarung kandang bawah tanah, berada di tengah pertandingan brutal. Pertarungan itu dicurangi. Dia seharusnya kalah. Namun, instingnya mengambil alih. Tapi Luke secara tidak sengaja mendaratkan pukulan KO, membuat lawannya koma. Kemenangan yang tidak diinginkan. Itu merugikan bos mafia Rusia, Emil, jutaan dolar dalam taruhan yang kalah. Luke hampir tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia menyadari apa artinya ini. Emil tidak hanya menerima kerugian finansial, tetapi juga berencana membalas dendam. Panik, Luke bergegas pulang, tetapi dia terlambat. Orang-orang Rusia sudah ada di sana. Vasile, putra sadis Emil, telah membunuh istri Luke yang sedang hamil. Kehancuran itu menghancurkannya. Luke memiliki keterampilan untuk melawan, tetapi dia tidak bisa. Mungkin karena shock, mungkin karena dia tahu bahwa tidak ada yang akan mengembalikan keluarganya. Para gangster tidak membunuhnya, tetapi mereka melakukan sesuatu yang lebih buruk. Mereka bersumpah bahwa siapapun yang pernah dia ajak bicara, atau bahkan sekadar berinteraksi dengannya, akan mengalami nasib yang sama. Tanpa keluarga, tanpa rumah, dan tanpa alasan untuk bertarung, Luke menghilang ke jalan-jalan New York. Selama tahun berikutnya, dia menjadi gelandangan yang mengembara di Manhattan, bayangan dari siapa dia dulu. Sementara dunia Luke hancur, kehidupan Mei terus berlanjut di bawah pengawasan geng. Setiap minggu, Chong mengajaknya berkeliling di pecinan, di mana dia menghafal angka-angka keuangan setiap bisnis yang mereka kendalikan. Geng tersebut menuntut pembayaran dari pemilik toko berdasarkan keuntungan mereka dan perhitungan. It's losing money. Mei, yang sempurna, memastikan tidak ada yang menipu mereka. Mereka kehilangan uang seiring waktu. Dia mulai memahami bagaimana kekuasaan dan uang bergerak melalui dunia bawah tanah. Dia mungkin masih anak-anak, tetapi di Kekaisaran Han, dia adalah salah satu aset paling berharga yang dimilikinya. Luke menghabiskan malamnya di tempat penampungan tunawisma yang kumuh dan kacau, di mana bertahan hidup lebih tentang keberuntungan daripada apapun. Suatu malam, dia bertemu dengan seorang pria tanpa sepatu dan kaki yang terinfeksi parah. Merasa kasihan, Luke memberinya sepasang sepatu barunya sendiri. Namun, keesokan paginya, dia bangun dan mendapati pria itu telah meninggal. Tenggorokannya digorok semalaman, sepatunya dicuri. Itu hanya pengingat lain tentang betapa brutal dan tak kenal ampunnya hidupnya. Sementara itu, di seberang kota, Mei menerima berita yang menghancurkan. Seorang wanita yang bekerja dengan Chong membangunkannya di tengah malam untuk memberitahu bahwa ibunya telah meninggal. Kembali di Tiongkok, ibunya sakit parah di rumah sakit, dan sekarang Mei benar-benar sendirian. Keesokan paginya, Han tiba di New York untuk pertama kalinya sejak mengirim Mei ke sana.
Ia membawa secari kertas berisi serangkaian angka yang ia perintahkan untuk dihafal May. May menghafalnya dalam waktu kurang dari 10 detik, dengan mudah mengunci kertas itu dalam memori sempurna miliknya. Apapun arti angka-angka ini, semuanya penting. Han membakar kertas itu menjadi abu tepat di depannya. Sekarang, hanya May yang tahu kodenya. Chang segera bersiap untuk membawanya ke lokasi lain, di mana ia akan diberi serangkaian angka kedua untuk diingat. Namun, sebelum mereka dapat menyelesaikan misi, mafia Rusia menyerang. Emil, gangster yang sama yang bertanggung jawab atas pembunuhan istri Luke, memimpin penyergapan. Baku tembak yang hebat meletus, dan para gangster Tiongkok dengan cepat kewalahan. Mai direnggut oleh Rusia, kini menjadi tawanan di dunia mereka. Sementara itu, hari Luke semakin buruk dari menit ke menit. Orang asing secara acak mencuri uang, sarapannya, meninggalkannya dengan tangan kosong. Sekali lagi, saat berkeliaran di jalan, ia secara tak terduga bertemu dengan mantan rekannya dari hari-harinya sebagai polisi. Pria itu segera mengenalinya, dan bersama beberapa petugas korup lainnya, mereka menyeret Luke ke sebuah gedung terbengkalai. Bertahun-tahun yang lalu, Luke mengungkap transaksi kotor mereka dengan gangster lokal, yang membuat mereka terlibat dalam masalah serius. Masalah itu tidak dilupakan. Mereka memukulinya tanpa henti, mengejeknya atas apa yang telah terjadi. Namun, Luke tidak melawan. Dia menerima pukulan dan tetap diam. Akhirnya, salah satu dari mereka melemparkan pistol ke arahnya, mengejeknya, mencoba mendorongnya ke tepi. Jurang secara emosional, Luke menatap senjata itu, tetapi menolak. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan pergi. What are you waiting for? Pada saat yang sama, May dibawa ke hadapan Emil, yang menuntut agar dia mengungkapkan angka-angka tersebut. Dia segera menyadari bahwa wanita yang memberitahunya tentang kematian ibunya telah bekerja untuk Emil selama ini. Pengkhianatan itu menyakitkan, tetapi May tidak gentar. Wanita itu mencoba meyakinkan May untuk bekerja sama. 是个笨女人，你不知道生意，你给他们要的东西，现在他们要杀了你。 Sedetik kemudian, Rusia melenyapkannya tanpa ragu-ragu. Dia telah hidup lebih lama dari kegunaannya. May tahu bahwa dia berikutnya jika dia berbicara, jadi dia tetap diam. Saat itu, Captain Wolf, seorang polisi korup dan salah satu rekan lama Luke, menyerbu ke tempat persembunyian. Tetapi dia tidak datang untuk menegakkan hukum. Dia di sini atas perintah Han Emil, selalu seorang pengusaha, segera menawarkan Wolf 2 kali lipat dari apapun yang dibayarkan oleh mafia Tiongkok kepadanya. Tanpa ragu-ragu, Wolf menerima suap dan pergi. Pada saat petugas korup itu keluar, May sudah menghilang. Namun, geng Rusia dan Tiongkok dengan cepat menyadari bahwa dia hilang dan mulai memburunya dengan putus asa, berusaha menemukannya sebelum yang lain melakukannya. May berhasil sampai ke stasiun kereta bawah tanah, tempat Luke berdiri di dekat tepi peron, tenggelam dalam pikirannya. Tepat saat dia akan mengambil langkah terakhir itu, dia mengunci mata dengan seorang gadis kecil yang ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam setahun, sesuatu di dalam dirinya bergerak. Dia melihat ketakutan di matanya, cara dia berlari dari sesuatu, atau, Yevro, seseorang. Kemudian, dia melihat mereka, gangster Rusia yang sama yang membunuh istrinya. May mencoba melarikan diri dan melompat ke dalam kereta bawah tanah, tetapi para gangster melihatnya pada detik terakhir dan segera mengejarnya. Luke menempel pada kereta yang sedang bergerak, bertekad untuk menyelamatkannya. Satu persatu, dia melenyapkan para gangster Rusia, membawa mereka keluar dengan efisiensi brutal. Salah satu dari mereka, yang nyaris tidak bisa bertahan hidup, mengenalinya sebagai pria yang mereka pukuli setahun lalu. You, the garbage collector? Bad information. I never collected garbage. Disposed of it. Saya tidak pernah mengumpulkan sampah, saya membuangnya. Bagaimana mungkin pria yang dulu hancur kini merobek-robek orang-orang mereka seperti kekuatan yang tak terhentikan? Sebelum dia mendapat jawaban, Luke menghabisinya. Akhirnya, Luke mencapai May. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, kereta bawah, tanah berhenti mendadak di stasiun berikutnya. Panik, May berlari dan menghilang ke dalam kerumunan. Bagi May, Luke hanyalah pria lain yang mengejarnya.
Saat Luke mencarinya, dia mendengar peringatan merah disiarkan di radio polisi. Pesannya jelas, polisi juga mencari gadis itu. Mengetahui betapa dalamnya korupsi di departemen, Luke menyadari bahwa mereka tidak akan membawanya ke tempat yang aman. Mereka akan menyerahkannya langsung ke mafia, beberapa blok jauhnya. 2 polisi, korup yang menyerangnya sebelumnya, melihat May dan bergerak untuk menangkapnya. Namun, sebelum mereka bisa membawanya pergi, Luke tiba. Kali ini, dia tidak tinggal diam. Dalam hitungan detik, dia menjatuhkan mereka berdua, membuktikan bahwa dia hanya diam karena dia menginginkannya. May masih ragu untuk mempercayainya, tetapi ketika mafia Rusia tiba, dia tidak punya pilihan. Dia melompat ke dalam mobil bersama Luke, dan dalam sekejap, mereka melaju kencang melalui jalanan Manhattan dengan armada gangster Rusia mengejar mereka. Luke mengalahkan semua pengejarnya, kemudian menjarah dompet dan buku mereka, mengamankan hotel bintang 5 untuk dirinya sendiri dan May. Di tempat lain, Kapten Wolf mendengar tentang penculikan May, tetapi terkejut mengetahui bahwa bukan mafia yang menculiknya, melainkan Luke. Setelah bertahun-tahun tidak muncul di radar, tiba-tiba Luke membuat gerakan besar, dan Wolf tidak tahu apa yang dia rencanakan. Sementara itu, di suite hotel mewah, May akhirnya mulai mempercayai Luke. Dia akhirnya terbuka tentang angka-angka yang dihafalnya. Saat melihat urutannya, Luke dengan cepat menyadari bahwa itu adalah kombinasi brankas. Tetapi ada kendala. May seharusnya menghafal serangkaian angka kedua sebelum Rusia menyerang, yang berarti ada 2 brankas. Masing-masing berisi sesuatu yang berharga. Apapun yang diperdagangkan oleh mafia Tiongkok, itu pasti sesuatu yang besar. Sebelum mereka bisa menggali lebih dalam, Chang melacak May melalui perangkat tersembunyi di teleponnya. Dia dan anak buahnya menyerbu hotel. Kekacauan pun terjadi. Para tamu berteriak dan berebut perlindungan. Luke bertarung sekuat tenaga, tetapi dalam kekacauan itu, dia terpisah dari May. Chong menyambarnya. Sementara Luke nyaris lolos dengan nyawanya. Dia tahu dia tidak bisa meninggalkan gadis itu. Luke menyusun rencana. Menggunakan telepon curian, dia menelepon Vasily, pria yang sama yang membunuh istrinya dan menyamar sebagai gangster Rusia. Luke mengklaim bahwa dia memiliki kombinasi brankas yang didambakan. Vasily yang haus akan pengaruh, mengambil umpan, dan memanggil Luke ke kasino. Di tempat lain, wali kota memanggil Kapten Wolf ke kantornya. Ternyata, wali kota dan pacarnya, Alex, sama kotornya dengan orang lain dalam jaringan korupsi ini. Saat mereka membahas penembakan baru-baru ini, sebuah kebenaran yang mengejutkan terungkap. Luke tidak pernah hanya seorang polisi. Dia adalah seorang agen CIA yang tertanam di NYPD setelah 1911, yang ditugaskan untuk menghilangkan tokoh-tokoh kejahatan tingkat tinggi demi menegakkan ketertiban. Mantan rekannya Alex juga merupakan bagian dari operasi, tetapi memilih jalan yang berbeda. Sementara Luke pergi setelah mengungkap transaksi kotor kapten, Alex tetap tinggal dan menaiki tangga politik dengan merayu wali kota. Sekarang, dengan Luke kembali beraksi, kapten menyadari bahwa dia sangat meremehkannya. Orang yang disebut pecundang dan gagal yang ia dan anak buahnya kalahkan, ternyata adalah ancaman paling mematikan yang pernah mereka hadapi. Ketika wali kota mengetahui bahwa Luke dan May bersama, dia tampak panik. Reaksinya menunjukkan bahwa dia tahu sesuatu tentang brankas dan apa yang ada di dalamnya. Sementara itu, May dibawa kembali ke Han, yang menuntut untuk mengetahui apakah dia telah membagikan kombinasi brankas dengan seseorang. Dia berbohong dengan mengklaim bahwa dia berpura-pura tidak mengerti bahasa Inggris. Pada saat yang sama, Changgen menelepon Alex untuk mengonfirmasi bahwa mereka telah mendapatkan gadis itu dan kesepakatan dapat dilanjutkan. Ternyata, mitra dagang mafia Tiongkok itu bukan sembarang orang, melainkan wali kota dan pacarnya yang korup, Alex. Mereka pada dasarnya berjudi dengan isi brankas yang tidak diketahui, memperlakukannya seperti kotak misteri berisiko tinggi. Sementara itu, Luke tiba di kasino, berjalan langsung ke wilayah musuh. Namun, dia tidak datang untuk bernegosiasi. Dia menyergap anak buah Vasily dan menyandera mereka dengan pistol di kepala mereka. Dia bersiap untuk menggunakan mereka sebagai pengaruh terhadap bos mereka, Emil. Meja telah berbalik dan Luke kini mengendalikan seluruh permainan.
Dia menelepon Emil dan menempatkannya dalam posisi sulit, nyawa putranya sebagai imbalan atas kebenaran. Emil tidak mau mengambil risiko. Vasile akhirnya membocorkan semuanya. Brankas yang dipegang oleh geng Tiongkok berisi 30 juta dolar tunai, sementara yang dimiliki wali kota menyimpan sesuatu yang sama berharganya. Perdagangan seharusnya menjadi transaksi uang sederhana untuk apapun yang ada di dalam brankas kedua. Namun, ketika Rusia menerobos masuk dan menculik Mei, kesepakatan itu gagal. Sekarang, setelah Mei kembali ke tangan geng Tiongkok, perdagangan kembali ke jalurnya. Chang Jian bersiap untuk bertemu Alex dan menyelesaikan pertukaran. Itu berarti Luke hanya punya satu cara untuk menghentikan mereka. Dia harus mendapatkan 30 juta dolar sebelum kesepakatan selesai. Masalahnya, brankas itu terkubur jauh di dalam Chinatown, dijaga oleh gangster Tiongkok paling berbahaya di kota. Luke tahu dia tidak bisa melakukan ini sendirian, jadi dia beralih ke kelompok yang tidak terduga, mantan rekan polisi korupnya. Mereka setuju untuk membantu, tetapi hanya karena satu alasan, keserakahan. Uang adalah motivator yang kuat. Bersama-sama, mereka menyerbu The Hideout dan melancarkan perang habis-habisan. Gangster dan polisi jatuh satu persatu, tetapi Luke terus maju, menerobos kekacauan itu. Pada saat mereka mencapai brankas, sebagian besar kru sudah mati. Tetapi bukan Luke, karena dia masih memiliki urusan yang belum selesai. Ketika dia akhirnya membuka loker, dia berbalik dan menembaki polisi sebelum mereka sempat mengkhianatinya. Satu-satunya yang selamat adalah Vasily dan Kapten Wolf, yang dia sandera bersama uang yang telah diamankan. Luke langsung menuju kantor wali kota. Dalam perjalanan, dia menelepon Alex. Sekarang, dengan situasi sepenuhnya dalam kendalinya, Luke menuntut untuk mengetahui apa yang ada di dalam brankas kedua. Alex tidak punya pilihan selain menurut. Kebenarannya lebih buruk dari yang diharapkan. Brankas itu menyimpan hard drive berisi informasi tentang setiap sindikat kejahatan besar di New York. Wali kota berencana menjualnya ke geng Tiongkok, mengumpulkan 30 juta dolar dan membiarkan para geng saling menghancurkan. Alex seharusnya menyelesaikan kesepakatan itu, tetapi dengan uang yang kini berada di tangan Luke, semuanya berantakan. Menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain, Alex membalikkan keadaan. Alih-alih menyerahkan hard drive kepada geng Tiongkok, dia malah membunuh Chang dan anak buahnya, lalu membawa Mei bersamanya untuk bertemu dengan Luke. Sementara itu, Luke menerobos masuk ke kantor wali kota. Sang politisi korup mencoba mempertahankan posisinya. Tetapi dengan semua yang runtuh di sekitarnya, dia tak punya pengaruh lagi. Tak ada pilihan lain, dia menyerahkan hard drive kepada Luke. Tanpa ragu, Luke memukulnya hingga pingsan dan menuju ke tempat pertemuan terakhir. Kini, dengan uang dan hard drive di tangannya, Luke memegang kendali penuh. Namun, Alex masih punya kartu as, Mei. Ketika mereka akhirnya berhadapan, Alex mengusulkan pertukaran sederhana. Mei untuk uang. Tetapi Luke punya rencana lain. Dia menyarankan agar mereka menyelesaikannya dengan cara kuno. Bertarung dengan tinju. Alex bersiap untuk bertarung. Tetapi sebelum dia sempat mengayunkan pukulan, Mei menarik pistol dan menembaknya di kaki. Luke tak menyia-nyiakan kesempatan. Dia menghabisi Alex tanpa ragu-ragu. Akhirnya, Luke dan Mei bebas. Namun, Luke tahu masalah mereka tidak akan hilang dalam semalam. Demi keselamatan Mei, dia membiarkan Kapten Wolf pergi, memberinya 50.000 dolar sebagai suap agar tetap diam. Dia juga melepaskan Vasily, memastikan Rusia tidak akan mengejar mereka. Itu hanya menyisakan Han, bos mafia Tiongkok, yang kini telah kehilangan uang dan gadis yang dicarinya. Alih-alih meninggalkan loose ends, Luke mengirim sisa uangnya kepada Han, menjelaskan bahwa Mei kini terlarang untuk disentuh. Namun, untuk berjaga-jaga, Luke mengambil tindakan pencegahan ekstra. Dia membuat banyak salinan hard drive dan menyembunyikannya di seluruh kota. Jika ada yang mencoba mengejar mereka, drive tersebut akan menjadi polis asuransi, senjata yang bisa digunakan untuk menjatuhkan beberapa orang paling berkuasa. Di adegan terakhir, Luke dan Mei berangkat menuju Seattle, siap untuk memulai hidup baru. Akhirnya, mereka benar-benar bebas.